Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jemaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Al-Futur yang ditulis oleh Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar, mengapa kita malas beribadah kepada Allah? Rupanya faktor yang kelima yang membuat kita malas beribadah itu adalah al-hayatu fil ajwa'il fasidah. Hidup di lingkungan yang rusak. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, lingkungan adalah tempat berkumpulnya kita. Lingkungan bisa mempengaruhi aktivitas seseorang. Jika lingkungan baik, insya Allah kita akan menjadi ikut baik. Tapi lingkungan rusak tentu akan bisa terbawa-bawa, atau paling tidak membuat nama kita rusak dibuatnya. Oleh karena itu, kalau ingin semangat ibadah itu tetap terjaga, maka carilah lingkungan yang baik. Jangan mimpi kita menjadi orang-orang yang soleh sementara kita tinggal di lingkungan yang penuh maksiat, lingkungan yang bangga berbicara berbuat dosa, bangga membicarakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah yang disampaikan oleh Rasulullah, perumpamaan lingkungan yang baik dengan yang tak baik. Kata Rasul dalam hadisnya, innama masalul jalisis salih wa jalisis su'. Perumpamaan tempat orang saleh dengan tempat orang yang buruk, kahamilil misk, seperti orang yang membawa parfum, wangi-wangian, harum-haruman, wa nafikhil kir, dan pandai besi. Fahamilul misk, kata Nabi, orang yang membawa parfum, yang memiliki parfum wangi-wangian, imma ayyahdiaka, ada kalanya dia memberikan hadiah, memberikan kepada engkau parfum wangian tersebut. Kalau tak diberi, wa imma antubta'amin, mungkin ada kalanya engkau membeli parfum tersebut. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, kalau tak dapat hadiah, tak diberinya, tak dibeli, mungkin barangkali kalau minhu tajida, dapat daripadanya rihan thayyibah, yaitu wangi yang harum semerbak. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, berteman kita dengan orang yang punya parfum, toko parfum, itu paling tidak kita dapat cium wangi harumnya, aromanya. Begitulah diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalisus su' wa jalisus salih, yaitu tempat yang baik, yang saleh, dan yang tak buruk, yang tempat yang buruk. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kemudian bagaimana pula wa nafikhul kir, orang yang pandai besi. Jadi lingkungan yang tak baik diumpamakan oleh Rasulullah seperti wa nafikhul kir, orang yang pandai besi. Bagaimana orang yang tukang pandai besi tersebut? Imma ayyahriqa thiyabak, ada kalanya dia bisa membakar bajumu. Mengapa? Karena ada percikan-percikan api tadi, jadi bisa berlubanglah baju kita dibuatnya. Kalau tidak bisa seperti itu, mungkin kita bisa menghindar. Wa imma antajida minhu rihan muntinah, mungkin barangkali
kamu bisa mendapatkan aroma yang tak bagus. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, begitulah perumpamaan bagaimana lingkungan yang baik dengan yang tak baik dalam meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya lingkungan bisa membuat kita, menambah kita semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, faktor yang membuat kita malas beribadah itu adalah ditulis oleh Syekh Nasir bin Sulaiman Al-Umar dalam kitabnya ini, suhbatu zawil iradati dhaifah, yaitu bergaul dengan orang-orang yang rendah motivasinya dalam ibadah. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, kita boleh berteman dengan orang, tetapi jangan salah berteman, jangan salah bersahabat. Bersahabatlah dengan orang-orang yang memiliki keinginan, motivasi yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Bertemanlah dengan orang-orang soleh. Jangan harap Bapak Ibu, Ustadz saya ingin bangun tahajud tiap malam, tapi temannya dengan orang yang suka begadang, dengan orang yang tiap malamnya pergi ke karaoke, ke pub, diskotik. Mungkinkah dia akan bisa bangun setiap malam untuk tahajud? Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, tentu jawabannya tak akan mungkin. Oleh karena itu, kalau ingin jadi orang soleh, bersahabatlah, bergaul dah dengan orang-orang yang soleh, karena dia memiliki motivasi yang tinggi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, bersahabat dengan orang soleh, orang yang memiliki motivasi yang tinggi, tentu akan membuat dampak yang baik dalam kehidupan kita. Paling tidak dia bisa mengingatkan kita, di miss call-nya kita, yuk tahajud yuk. Akan mengingatkan kita, di sana ada pengajian, hari ini jam itu ada tablik akbar, jam sekian ada kajian subuh, jam sekian ada kajian maghrib di masjid ini, ada kajian dan lain sebagainya. Inilah teman yang baik yang senantiasa mengingatkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembicaraannya tak jauh-jauh dari Al-Quran dan hadis, yang senantiasa mengingatkan kita. Kalau kita berbuat baik, dia dukung. Kalau kita berbuat baik, dia support. Inilah teman soleh yang memiliki motivasi ibadah yang tinggi. Kalau kita salah, ada yang mengingatkan kita, dan dia mengingatkan kita tidak seperti orang lain yang ingin mengingatkan kita. Tentu punya etika dia yang baik, dan dia membicarakannya tentu dari hati ke hati, dan dia akan langsung menyampaikannya kepada kita tanpa kita tersinggung dibuatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu carilah teman yang soleh, bersahabatlah dengan orang-orang soleh yang memiliki motivasi tinggi dalam ibadah, karena itu akan bisa membuat kita meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, ar-rajulu ala dini khalilih, seseorang itu ala dini khalilih, ditengok berdasarkan agama teman dekatnya. Jadi siapa teman dekatnya, maka biasanya tak jauh-jauh dari kebiasaan teman dekatnya. Kemudian falyanzur ahadukum may yukhalil, hendaklah kalian melihat siapa teman dekatnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itu pentingnya bagaimana bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang memiliki motivasi tinggi dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang temannya baik, orang yang temannya soleh, tentu akan membawa dia kepada yang baik-baik. Pasti, insya Allah itu akan terjaga. Tetapi kalau temannya tak baik, teman senantiasa ketika ingin sholat nantilah, tunggulah, lama lagi waktunya, lama-lama kita bisa menjadi terikut-ikut dibuatnya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berhati-hatilah kita mencari sahabat. Carilah sahabat yang senantiasa membuat kita motivasi ibadah kita tinggi dibuatnya. Jangan mencari sahabat yang justru melemahkan kita, tak kuat kita untuk beribadah kepada Allah, membuat motivasi kita rendah untuk beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, memang dalam Islam itu tipe sahabat itu banyak. Ada sahabat itu tipenya ta'arufan, yaitu sahabat yang terjalin karena pernah berkenalan secara kebetulan. Mungkin berkenalan bertemu di kereta api, di pesawat. Itu namanya sahabat ta'arufan. Ada sahabat itu namanya tarikhan. Itu persahabatan yang terjalin karena sejarah. Mungkin satu alma mater, pernah sekolah dulu di klub bersama dan lain sebagainya. Ada sahabat itu tipenya ahammiyatan. Apa itu? Pertemanan yang terjalin karena faktor kepentingan. Seperti teman bisnis. Jadi dia berteman karena bisnis. Ada unsur kepentingan di sana. Mungkin teman politik, ya. Jadi kalau ada maunya, dia berteman. Itu namanya teman ahammiyatan. Kemudian ada teman itu, sahabat itu sifatnya farihan. Karena pertemanan terjalin karena hobi. Mungkin hobi futsal, mungkin hobi main bola kaki, hobi memancing dan lain sebagainya. Itu disebut farihan. Ada sahabat itu amalan. Persahabatan yang terjalin karena ada seprofesi, mungkin sama-sama guru, sama-sama pengacara, sama-sama bertugas sebagai Polri, TNI dan lain sebagainya. Itu namanya amalan. Ada teman tipenya aduan. Ini bahaya. Aduan. Apa itu aduan? Sahabat tetapi musuh. Di depan kita baik, di belakang tak baik. Dia senang melihat kita susah, dan kalau kita bahagia dia iri. Ini tipe teman aduan. Yang terbaik itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah adalah sahabat hubban imanan, yaitu sebuah ikatan persahabatan, pertemanan yang dijalin karena iman lahir batin, tulus cinta kasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan suhbah zawil iradatid dhaifah. Inilah sahabat yang baik, yang memiliki motivasi tinggi dalam ibadah. Dialah yang selalu mensupport kita dalam segala hal, dalam berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, disupportnya habis-habisan. Kalau kita salah, dialah yang mengingatkan kita. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, inilah kultum kajian sebelum zuhur pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga semangat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf lahir batin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.